Iya, motor. Oh, di mana tuh? Di Soldos.
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Pagi hari ini kita bersyukur sama Tuhan boleh hadir di tempat ini. Hari ini kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Apapun keadaan kita hari ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang sakit disembuhkan. Mari kita naikkan pujian. Yang buta
kami mau mulai ibadah ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang dulu Bapak Ibu. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan hadir pada pagi hari ini. Kita mau berikan salam untuk kiri kanan kita dan kita mau katakan Tuhan Yesus mari. Tuhan Yesus mari. Bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Kita mau naikkan pujian kita pada pagi hari ini. Kaulah Tuhanku. Kita, amin, baik sakit maupun sehat maupun senang, susah, sedih, semua Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, amin. Kita angkat pujian sebab Dia baik. Kebaikan, dia
Terima kasih untuk persembahan dari kaum ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan dengan pujian selanjutnya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Ada Gerakan Roh Allah di sini. Siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat ujian pribadi yang mengenal. Agar kami Tuhan dapat duduk diam pada pagi hari ini, menikmati hadirat Tuhan, menikmati Roh Kudus yang menjamah setiap hati dan pikiran kami. Agar memang Tuhan pada pagi hari ini tidak menjadi perkataan yang sia-sia, tapi boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan.
Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, mantap. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau buka dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 4. Saya percaya ayat ini sudah akrab dengan kita ya. Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sekali lagi, Yesaya 43 ayat 4, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu menyadari, memahami bahwa hidup kita berharga? Haleluya. Ya, seseorang kalau dia bisa menghargai ya dirinya sendiri, itu baik ya. Puji nama Tuhan. Namun ada juga orang yang tidak menghargai diri sendiri. Diri sendiri aja dia nggak bisa hargai, apalagi orang lain. Ya, mau dihargai? Mau? Ya. Kalau kita mau dihargai, maka kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Ya. Dikatakan tadi apa? Engkau berharga di mataku. Di mata siapa? Di mata Tuhan. Dan mulia. Wih, mulia, saudara. Ya, ada rumah sakit mulia, ada hotel mulia, ya. Jadi bayangan saudara yang namanya mulia itu bagaimana? Kayak apa? Mulia, indah, ya. Dan hotelnya hotel mulia, tapi kotor. Gimana? Cocok nggak? Nggak cocok lah. Ya, nama hotelnya hotel mulia. Kita ke toilet, kotor. Nggak? Kita masuk ke kamarnya, bawa seproko. Wah, nggak cocok ini. Nama hotelnya hotel mulia, tapi kotor. Nah, bagaimana? Bisa laku nggak nih hotel? Enggak, ya. Lama-lama sepi, ya kan saudara? Jadi kalau orang bisa memberi merek mulia, itu harus sesuai, ya. Harus sesuai. Ya, keadaannya, kondisinya harus sesuai. Ya, saya belum pernah masuk ke hotel mulia, tapi saya udah bisa bayangkan ya. Karena itu hotel letaknya di mana? Hotel mulia itu di Senayan. Ya, nggak mungkin lah itu yang satu malam 300.000, mungkin nggak? Nggak mungkin. Berapa tuh paling itu? Bisa 2 juta ya semalam. Apalagi kalau yang deluxe bisa berapa tuh satu malam? Ya bisa 10 juta kali ya. Ya, jadi cocok ya nama hotel mulia dengan keadaannya mulia. Rumah sakit mulia. Ya, saya juga belum pernah. Siapa yang sudah pernah ke rumah sakit mulia? Banyak loh. Bagaimana pelayanannya, Bu Akong? Bagus ya. Toko mulia. Toko Mas mulia. Ancang lah. Iya. Toko Mas mulia. Wah, murah ya? Enggak, mahal. Iya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, ya Kristus. Jadi kita dikatakan berharga, kita dikatakan mulia. Sebabnya apa? Sebab kita ini
sudah dibeli, ditebus dengan harga yang mahal. Amin. Ya saudara, ditebus dibeli dengan harga yang mahal. Ya, di 1 Korintus pasal 6 ayat 20 kita baca. Surat 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Ya. Oh, puji Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, cash dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, saudara, karena tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Jadi jangan semau gue, ya, jangan semau kita. Sebab tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Kan ada nyanyian pujian rohani. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Ya, jadi hidup kita ini bukan milik kita, bukan milik kita lagi, tapi milik siapa? Milik Tuhan. Ya, waktu kita didapati oleh Tuhan, apa adanya ya, apa adanya. Adanya rusak ya rusak, adanya bobrok ya bobrok. Tetapi setelah kita menjadi milik Tuhan, Tuhan nggak mau lagi kita apa adanya, nggak mau lagi, ya saudara. Ya, jadi kita diperbaiki, dibersihkan. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kita ini berharga dan mulia, ya, indah. Haleluya. Nah, di sini yang kaum ibu hari Jumat hadir berapa orang? Yang hari Jumat datang 22 orang loh. Ya, saya ditanya sama hamba Tuhan, Pak, kaum ibu di tempat Bapak berapa orang? Saya pikir 25 lah. 25. Iya, nggak tahunya berapa? 22. Iya. Jadi hamba Tuhan itu memberikan apa? Sabun cuci, sabun colek ya? Sabun colek bukan? Sabun buat muka. Wah, itu harganya berapa? 200 ribuan. Siapa di sini yang mandi pakai beli sabun yang 200 ribu? Siapa yang goceng ya? Yang goceng. Oh, mikir ya, 200 ribu. Mendingan gue beli daging. Iya kan? Ya, saudara. Ya kan? Ngapain bisa mandi 200 ribu? Ya, saudara, jadi ibu-ibu dimanjain ya, mandi pakai sabun yang harganya 200 ribu. Waduh, nggak dipakai-pakai kali ya. Disimpan aja ya. Cuma dicuci. Iya, kalau kita nggak ngerti buat cuci piring itu. Kalau ibu-ibu ada yang nggak ngerti, buat cuci piring aja dah. Aduh, jangan ya, itu buat muke. Supaya muke kinclong. Ya, kalau Ame pakai sabun itu bisa 20 lagi Umi. Laler nemplok bisa kepleset. Karena apa? Licin ya, saudara. Ya, jadi kalau ibu-ibu mengerti, sabun mahal nih, sabun mahal, makanya dikit-dikit. Hati-hati. Ya, disimpan baik-baik ya kan? Ya, begitu juga ya kalau hidup kita menyadari
kita ini berharga, kita ini mulia, maka kita juga akan hati-hati. Ya, haleluya. Dalam bergaul ya saudara. Kenapa? 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, 1 Korintus 15 ayat 33, ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 3 ayat 33 ya. Haleluya. Ya, yang apa saudara? Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik ya. Jadi kalau kita ini menyadari kita ini berharga, kita ini mulia, maka kita harus berhati-hati dalam bergaul, dalam berteman ya. Dikatakan janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik ya. Ya, kalau kita berteman dengan teman yang omongannya kasar ya, omongannya ya kayak preman ya, lama kelamaan bisa nular ya, kita bisa ikut-ikutan ya. Jadi kalau kita mulia, kita ini berharga ya, kita udah tahu orang itu kasar ya, kita batasi dalam bergaul, karena kalau terus menerus bisa ketularan saudara ya. Ada seorang hamba Tuhan ya, dia punya burung beo, pinter burung beonya, bisa nyanyi apa aja bisa saudara ya, bisa mencapai selamat pagi, selamat siang, selamat malam bisa. Haleluya, bisa. Puji Tuhan, bisa. Karena yang punya siapa? Hamba Tuhan, pendeta yang punya. Jadi kalau pendeta bilang haleluya, dia ngikutin haleluya ya. Kalau pendeta bilang puji Tuhan, pintar pendeta. Ya, hamba Tuhan ini mau pelayanan lama ya, bisa 2 minggu. Wah, bingung dia. Loh, siapa nih yang ngurusin beo saya nih? Ada dititipin sama temennya ya, dititipin, gue titip ya, gue pelayanan nih 2 minggu ya, tolong ya, ntar habis berapa kan gue ganti ya, waktu itu makanannya ya, beres ya, digantung deket toilet bentar. Deket toilet kan suaranya jadi begitu diambil lagi, haleluya, haleluya. Oh, jadi begini. Ditanya teman itu, taruh mana beo gua? Deket toilet. Pantesan. Ngedengernya orang ngeden. Ya, pergaulan yang buruk bisa merusak kelakuan yang baik. Ya, tadinya baik-baik tuh beo ya, bisa ngomong haleluya, puji Tuhan. Sekarang bisa rusak dah ini beo ya, jadi ngajarin lagi itu ya. Jadi kenapa seorang bisa rusak hidupnya ya, bisa kacau hidupnya, kenapa? Karena dia tidak memahami. Padahal udah Kristen loh, udah baptis, udah Kristen KTP-nya, tapi kehidupannya sarwa kene, sami mawon, sama dengan orang di luar Tuhan, sama, nggak ada bedanya. Ya berarti orang ini tidak menghargai, ya tidak merasa dirinya itu berharga di mata Tuhan, tidak merasa dirinya itu mulia, ya saudara. Jadi kalau kita bisa menyadari, saya ini udah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal, berarti hidup kita ini sepadan, ya, setara dengan yang membeli. Ini saudara, ngerti ya? Jadi harga kita ini, nilai hidup kita ini sama dengan nilai
yang membeli. Siapa yang membeli kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudara. Berarti harga diri kita ini sama dengan harga Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, jadi kalau kita menyadari ke situ, ya, kita hati-hatilah ya menjalani hidup ini. Kita akan hati-hati. Kalau ngomong juga jangan kayak orang di luar Tuhan ya, ngomongnya kasar, ya nggak ada saringannya, nggak ada apa, ngomong nyerocos. Apa bedanya coba saudara ya? Jadi harus ada perbedaan dong ya saudara. Ya, di Maleakhi 3 ayat 18 ada bedanya. Ya, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18. Ya, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah pada Allah dengan orang yang tidak beribadah. Ada bedanya, bukan sama aja. Amin. Ada bedanya. Kalau sama aja ya ngapain kita? Ya, ngapain kita jaga kekudusan? Ngapain kita rajin-rajin ibadah kalau sama aja ya? Tidak sama. Amin. Nah, ini harus kita sadari bahwa diri kita ini berharga di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kalau manusia bisa salah lihat. Dia rohani loh, dia rajin untuk gereja loh. Nah, itu penglihatan manusia ya. Penglihatan manusia dia rajin. Ikut apa ibadah apa aja dia ikut loh. Dia rohani loh. Itu pandangan manusia. Tapi benarkah dia rohani? Belum tentu. Ya saudara, belum tentu. Ya. Jadi ukurannya apa? Ukurannya kalau kita katakan, orang itu rohani, orang itu luar biasa loh. Ukurannya apa saudara? Rajin ibadah, rajin memberi persembahan, rajin doa puasa, semuanya tidak. Ya. Ukurannya adalah dia baik ya dengan sesama. Ya. Kalau ke atas mau bagus dah. Kalau ke atas ya hubungan dengan Tuhan mau dijamin the best ya. Tapi hubungan horizontalnya ini bagaimana? Punya musuh nggak? Itu ukurannya ya. Ukurannya punya musuh nggak? Ya. Kalau dia punya musuh, ya berarti dia tidak baik. Ya, sudah. Jadi orang dikatakan dia rohani, dia rajin ibadah, dia anak Tuhan yang baik, bukan karena dia rajin ke gereja, bukan karena dia rajin memberi, tapi punya musuh enggak? Ya benar? Ada nggak di sini punya musuh? Nggak ada ya? Bagus. Ya. Kalau ada, berdamai, amin? Ya berdamai, ya suami istri. Akur nggak? Nah, ada yang ketawa-ketawa nih. Haleluya. Ya. Jadi ukurannya anak Tuhan itu rohani, anak Tuhan itu baik, anak Tuhan itu mulia, tidak punya musuh. Amin. Sama tetangga akur, ya. Suami istri akur, sama besan akur. Amin. Ya, itu namanya baru ya berharga dan mulia. Ya, sama suami istri harus akur, sama anak, sama mertua, ya, besan sama besan harus akur. Amin. Nah, enak kan kalau akur ya? Makan juga enak, hidup juga enak, ya kan? Coba kalau kita ada musuh, mau makan, kebayang. Gue ingat dia gue jadi nggak nafsu makan. Ingat dia gue jadi kenyang nih. Ya, jadi kita harus
berdamai. Amin. Ya, karena di Matius 5 ayat 9, Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah harus bagaimana? Berdamai. Amin, saudara. Berdamai. Tuhan Yesus, Tuhan kita Raja damai. Masa kita anak-anaknya nggak mau berdamai, ya, saudara? Jadi kalau anak-anak Tuhan mau berdamai, itu namanya berharga dan mulia, ya. Haleluya. Nah, ada di Alkitab seorang anak muda yang benar-benar dia menyadari dirinya itu mulia, dirinya itu berharga, meskipun tantangannya banyak, tapi dia bisa jaga loh, saudara. Peluang banyak, peluang untuk berbuat jahat, terbuka lebar, saudara, terbuka lebar, ya. Tapi dia ingat, saya berharga, saya mulia. Dia nggak mau loh. Siapa itu? Yusuf, anak Yakub, seorang anak muda, ganteng, tampan, rajin, serba bisa, kerja apa aja nggak malu-malu, ya. Mau nyapu mau bersihin sampah nggak malu. Jadi bosnya senang, ya. Senangnya anak muda, biar ganteng ya, dia nggak geli, ya. Nyapu, ngepel bersihin nyuci piring rajin, ya, dan nggak asal-asalan kerjanya tidak nggak asal-asalan, ya. Seperti Kolose 3 ayat 23 Kolose 3 ayat 23, ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, nah. Jadi Yusuf ini nggak asal-asalan, kerja benar-benar kerja, ngepel benar-benar ngepel, ya, nyuci benar-benar bersih, ya, nah. Dia nggak sembarangan. Makanya tuannya sayang sama Yusuf. Ya, akhirnya apa? Yusuf dipercaya oleh tuannya, megang uang. Ya, bukannya bininya yang disuruh megang uang, tapi Yusuf. Karena istrinya ini boros. Ya, waduh. Jadi udah sup nih, pegang sup, lu yang pegang duit ya. Kalau ibu mau ke salon kasih, ya. Kalau ibu mau beli apa kasih, ya. Tapi lu yang pegang nih, uang ini lu yang pegang. Nah, Yusuf dipercaya. Luar biasa, ya. Ini kita baca di kitab Kejadian pasal 39 ayat 21. Kitab Kejadian pasal 39. Adapun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, ya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf menjadi orang kesayangan. Karena apa? Karena dia jujur, rajin, bisa dipercaya, ya. Ayat yang ke-9-nya 39 ayat 9. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, ini ucap perkataan Yusuf kepada siapa? Kepada istri Potifar, ya, kepada istri, ya, majikannya, ya, kepada istri bosnya, kepada nyonya bos. Karena apa? Karena nyonya bos ini tiap hari
menggoda Yusuf. Menggoda Yusuf, Yusuf, Bapak nggak ada Sub, di rumah nggak ada siapa-siapa Sub, ayo Sub. Waduh saudara, Yusuf digoda terus. Tapi Yusuf tetap kuat. Yusuf tetap bahwa aku ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan Yusuf berkata bahwa di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku. Ya. Kuasanya Yusuf lebih besar daripada majikannya. Yusuf katakan seperti itu. Tidak ada yang tidak diserahkan padaku. Semua ya diserahkan sama aku kecuali engkau. Kecuali siapa? Istri bos ini ya. Yusuf gak mau dia menyakiti hati majikannya. Yusuf gak mau ya, sekalipun peluang terbuka lebar, gak ada siapa-siapa ya sudah, Yusuf tidak mau. Nah, inilah orang yang bisa memahami, mengetahui, menghargai dirinya itu berharga dan mulia. Sekalipun peluang ada untuk berbuat jahat, peluang ada ya, tapi Yusuf tidak melakukan. Ya saudara, coba kalau misalnya anak-anak muda sekarang gimana? Wah, rezeki nomplok ini, bilang rezeki nomplok itu. Wah, jangan ya. Yusuf kabur, Yusuf lari Yusuf ya. Wah, lalu bagaimana dengan istri bos? Wah, tolong, saya mau diperkosa. Padahal, fitnah itu ya. Padahal nyonya bos yang nakal ini, ya, Yusuf nggak mau. Haleluya. Itulah ya orang yang menyadari, memahami dirinya itu berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Ya, menteri-menteri pada waktu mau dilantik disumpah. Yang agama Islam pakai Al-Quran, yang agama Kristen pakai Alkitab. Ya, saudara, disumpah untuk setia kepada negara, tidak mau berbuat jahat, tidak mau korupsi tidak mau. Ada juga, bukan ada yang agama Muslim, tapi juga yang agama Kristen juga ada. Ya, jadi di penjara KPK itu, ya ada yang agama Kristen juga, saudara. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, dia lupa bahwa dirinya itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Yusuf nggak tergiur, dia bisa aja ngentit ya. Yusuf bisa aja curang, diambil selembar, diambil korupsi, bisa. Tapi Yusuf nggak mau. Ya, kepercayaan itu modal hidup. Ya, saudara, kepercayaan modal hidup. Haleluya. Ya, anak Tuhan harus jujur ya. Bagi buka bengkel, kalau memang barang jelek, ya bilang ini murah nih, tapi saya nggak jamin kualitasnya, ini murah, ya. Jangan bikinan Ciledug bilang bikinan Jepang, bikinan Ciledug, oh ini bikinan Jepang. Nah, kalau mahal ini mahal, tapi bagus, saya jamin kualitasnya ini mahal, ya. Yang mau murah yang ini murah, ya murah ini. Tapi saya nggak jamin, ya, haleluya. Jadi orang juga senang ya, wah, ke bengkel Pak Hendri aja tuh, ke bengkel Pak Sitanggang aja tuh, wah, orang Kristen bisa dipercaya, jujur, haleluya. Ya saudara, ya, karena kita berharga di mata Tuhan dan mulia, haleluya. Nah, Yusuf lah contohnya, ya, dia bisa menjaga dirinya, bahwa dirinya itu mulia, berharga. Ya, sehingga apa yang dialami oleh Yusuf akhirnya, meskipun dia kelihatannya nyungsep terus ya, kelihatannya dia terus turun. Kan pembantuan bilang apa? Kamu tidak akan turun tetapi naik.
Kamu tidak akan jadi ekor tetapi kepala. Tapi faktanya, kenyataannya, Yusuf terus turun. Ya, gimana? Dia dibenci sama saudara-saudaranya, dia dibenci, dimasukin ke sumur, diangkat, dijual, jadi budak, difitnah, dipenjara, ya kan? Tapi nggak selesai sampai di situ. Akhirnya Tuhan angkat, naik, jadi perdana menteri, ya, jadi perdana menteri, jadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Ya, kita baca di Kejadian 41. Kejadian 41 ayat 40 dan 41. Kejadian 41 ayat 40. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya kata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wis, hebat ya. Yusuf diangkat, dimuliakan. Dia menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Semua orang harus tunduk, harus taat pada perintahnya. Ya, saudara, nah itulah upahnya ya. Upah orang yang memahami, menyadari bahwa dirinya itu berharga di mata Tuhan. Ya. Tetapi kita masih tinggal di dunia. Dunia ini adalah dikuasai oleh si jahat. Ya, dikuasai oleh si jahat. Ya, saudara. Nah, tapi kita tinggal di dalamnya. Jadi tiap hari kita menghadapi apa? Godaan. Ya, supaya kita ini apa? Tinggalin Tuhan. Supaya kita ini apa? Ya, berbuat yang jahat. Ya. 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Kita semua berpotensi, kita semua berpeluang ya untuk melakukan kebodohan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi setiap kita berpotensi, berpeluang untuk melakukan kebodohan. Ya, kamu kan dipercaya sama bos, korupsi lah. Jangan jujur memakan bubur lu, jujur hancur lu, nggak apa-apa lah. Nah itu, ya digoda. Ya saudara, jadi hiduplah sebagai anak-anak yang taat, seperti Yusuf, taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ya saudara, menteri-menteri yang sudah disumpah dengan agama Kristen, kok bisa ada di penjara? Karena dia berlaku bodoh. Dia turuti, kamu kan berpuasa, ya, ayo gunain. Kamu kan habis keluar uang banyak, kuliah, apalah ya, masuk ke Senayan kan pakai uang, ya, supaya kepulangan, korupsi, dirayu, dibujuk, ya, akhirnya, ya, dalam dosa. Ya, saudara, ini ya. Jadi hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsumu pada waktu kebodohan. Ya. Jadi setiap kita ini berpeluang, berpotensi melakukan kebodohan. Jadi bagaimana supaya kita tidak jatuh? Ya, kita harus selalu memahami, oh saya berharga di mata Tuhan. Oh tidak ya Yusuf ya, bagusnya Yusuf ya, tidak mau. Ya, Yusuf tolak, Yusuf tidak mau. Haleluya. Jadi Yusuf tidak jatuh ke dalam kebodohan. Haleluya. Jadi kalau kita menyadari ke situ, biarpun digoda, kita tidak akan jatuh ya. Dari 11
ayat yang ke-32 ya. Kitab Daniel. Kitab Nabi Daniel. Pasal 11 ayat 32 udah dapat belum? Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya, jadi orang yang berlaku fasik. Fasik artinya apa? Fasik ini ke gereja sih ke gereja, ya. Tapi firman Tuhan masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, ya. Itu namanya berlaku fasik. Ya, ini akan digoda, dibujuk dengan kata-kata yang licin, nggak rasa. Ya, tahu-tahu sudah jatuh. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, umat yang menyadari dirinya mulia dan berharga di mata Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Tidak, yang kayak Yusuf bertindak. Tidak nyonya, saya tidak mau melakukan nyonya. Ya, biarpun dibujuk. Yusuf tidak mau lakukan. Ya, kan? Jadi kita semua berpotensi melakukan kebodohan. Tapi kalau kita menyadari, memahami kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan, kita tidak akan sembrono. Ya, kita akan jaga baik-baik. Amin, saudara. Ya, biar Roh Kudus mampukan kita melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Dengan darah kau tebus dosaku, dengan nyawa kau ubah hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku Yesus, ku berseru, amin, haleluya. Yesus, ku panggil namamu. Keyakinanku hanya padamu. Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Kita berdoa. Yang lain firman kudus, berdiri di depan. Ya Tuhan Yesus, kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu, darah yang mahal, darah yang kudus. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami dapat memahami bahwa hidup kami ini sungguh berharga dan mulia di hadapan-Mu. Kami tidak mau sembrono Tuhan. Apabila tiba saatnya kami Tuhan panggil pulang, kami didapati dalam keadaan yang siap. Bapa, ampuni Tuhan kesalahan kami, dosa-dosa kami Tuhan. Sebab setiap kami memang berpeluang untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kebodohan. Namun apabila kami taat kepada-Mu Tuhan, kami akan kuat seperti Yusuf. Oh haleluya, Roh Kudus topang kami, Roh Kudus dukung kami Tuhan, supaya dalam pergaulan-pergaulan kami tidak terbawa arus. Haleluya. Layakkan kami Tuhan, untuk kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu,
Ampuni segala kesalahan kami, dosa-dosa kami, Tuhan ampun. Biar perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat, bukan laknat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan darah ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada baptisan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan firman Tuhan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu ketika malam Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, kita angkat cawan. Dan sesudah makan, Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah manunggal bersama. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Diriku, diri kami, hidup kami bukanlah milik kami lagi, tapi hidup kami adalah milik-Mu. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Agar kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami tidak mau menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau yang telah mengangkat harkat hidup kami. Kami dahulu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kami adalah hamba-hamba kebenaran, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Tuhan berkati umat-Mu yang datang dengan sakit penyakit. Hamba-Mu menggunakan otoritas Allah dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang datang dengan masalah beban berat, kamu berdoa menggunakan otoritas Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan, berkati umat-Mu Tuhan. Yang belum dapat kerja, Tuhan buka jalan, beri pekerjaan yang baik, yang layak, indah di hadapan. Yang sudah bekerja tetap diberkati Tuhan. Oh, yang sekolah diberi hikmat kepintaran. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan dulu. Terima kasih Yesus. Coba diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman yang telah disampaikan, dan juga untuk pinjaman kudus yang sudah kami terima. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanannya. Ibadah akan dilanjutkan dengan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas mohon untuk mempersiapkan diri. Kita mau angkat pujian yang Aku Percaya. Tuhan Yesus baik, Dia datang supaya
Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya mengenai ibadah sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya di hari Minggu. Kita mau dukung doa bagi jemaat yang sakit. Ada Ibu Lolianin dan Ibu Akim. Untuk persembahan syukur ada NN, Ibu Lina, dan Ibu Sitanggang. Untuk persembahan perpuluhan ada Ibu Sumiati, Ibu Kuncoro, dan Blok P1 nomor 15. Ya, kita mau kocok sembako untuk 2 kali. Saudara Anton, yang pertama Ibu Acan. Keluarga Bapak Frankie. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat berharap. Ya, puji Tuhan. Yang berulang tahun sepanjang bulan Mei, ya ada bulan Mei, bulan 5. Ya, nanti ada lagi sepanjang bulan 5, bulan 6 sekarang Juni kan? Ya, itu yang bulan 5 ya, sepanjang bulan 5, bulan Mei. Ya, mari Ibu Sawati maju ke depan. Ya, Alek ya, Alek. Ibu Ako. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Oleh kemurahan-Mu saja, Engkau telah memperpanjang usia anak-anak-Mu, Ibu Akong, Ibu Sohati, anakmu Alek. Oleh karena aku, umur-Mu diperpanjang dan tahun-tahun hidup-Mu ditambah. Itulah Amsal 9 ayat 11 mengatakan seperti itu. Semua adalah karena Tuhan. Keberadaan kami hari ini adalah karena Tuhan. Tuhan memberkati ketiga anakmu, Ibu Akong, Ibu Sohati, anak Alek. Oh, di usia saat ini, anak-anakmu makin giat di dalam Tuhan, diberikan tubuh yang sehat, diberkati pencarian pekerjaannya, rumah tangganya, diberkati Tuhan. Biar berkat-berkat yang terbaik turun tercurah kepada ketiga anakmu ya Bapa. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun tercurah kepada Ibu Sohati, Ibu Akong dan anak Alek. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Silakan duduk. Mari kita kembali mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami doa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, buat Ibu Lolianin, Ibu Akim, Ibu Akong, Bapak Onus Kanto, Bapak Burhan, biar Tuhan jamah mereka Bapak, beri mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan pada umat-Mu yang telah datang beribadah pada Tuhan.
dan telah membawa persembahan-persembahan baik syukur, baik kolekte, baik perpuluhan. Tuhan bersanggup memberkati umat-Mu ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar waktu akan pulang, setelah lindungi, hindarkan, jauhkan segala yang jahat dan mara bahaya. Mari Bapak Ibu kita bangun berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terima berkat daripada Allah Bapa. Oh firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Biar kita mau buka hati, kita mau terima berkat Allah ini. Kita semua umat yang percaya katakan amin. Kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia-Mu selalu menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati kami dalam keadaan kami hingga pulang Tuhan. Sertai dalam perjalanan kami baik yang bawa kendaraan maupun yang berjalan kaki. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera Tuhan selalu menyertai sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami. Amin. Selamat hari Minggu. Kan besok baru 2. 3.